Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berbahagia, penuh sukacita. Mari pada pagi hari ini berikan sukacita untuk kehidupanmu melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh berkat, penuh keajaiban, penuh sukacita, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini, dan Engkau perkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi dasar hidup kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini Kamis 19 Oktober 2023 tertulis di dalam Ibrani 6 ayat 19. Saya akan bacakan kepada kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali firman Tuhan menyapa kita tentang kehidupan kita yang sangat mendasar, yaitu tentang pengharapan. Semua manusia punya pengharapan. Pengharapan yang berarti manusia itu menginginkan hidupnya jauh lebih baik dari hari ini. Tentu pengharapan itulah yang mau menjadi suatu kepastian dalam hidup kita. Kepastian dalam arti tidak hanya sebatas angan-angan, tidak hanya sebatas kemungkinan atau kata andai-andai, tetapi pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti menjadi milik kita. Apa itu? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita lebih dulu diajak untuk mengenal tentang apa itu sauh. Sauh adalah salah satu bagian dari sebuah kapal yang berfungsi untuk menjaga kapal itu supaya tidak goyah, terombang-ambing oleh angin, oleh gelombang yang besar yang akan menerpa dia di tengah-tengah lautan. Selama sauh sebuah kapal menancap dengan kokoh di dasar laut, maka kapal tersebut akan stabil dan aman. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendapatkan pelajaran yang berharga ini tentang sauh di dalam fungsinya di sebuah kapal, tentu tidak hanya itu, tidak hanya berbicara sebatas kapal, tetapi yang ditekankan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang menjadi sauh dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tentu ada banyak orang berpengharapan dengan pengetahuan, harta yang dia miliki. Tetapi kalau pada pagi hari ini, sauh yang ditekankan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu pengharapan, sesuatu proses yang pasti dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tentu ada beberapa hal yang penting yang dibicarakan, yang menjadi sasaran. Mengapa manusia itu perlu memiliki sauh? Apa yang menjadi sesuatu sauh dalam kehidupan manusia? Tentu kita mau belajar dengan kehidupan Yosua. Ketika Allah memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada Yosua untuk memilih siapa yang dia percayai, siapa yang dia sembah. Tentu pertanyaan itu membuat dua jawaban. Di samping daripada ada yang membawa pengharapan yang pasti, ada pengharapan yang tidak pasti. Tetapi Yosua memilih untuk menyembah Allah yang pasti, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di samping itu, Yosua percaya tidak ada Allah yang lain.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan firman Tuhan pada pagi hari ini, pengharapan dalam hidup orang percaya bukanlah sebuah angan-angan yang berakhir dengan ketidakpastian. Namun pengharapan itu adalah tujuan akhir dari setiap orang yang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Tentu untuk mendapatkan kehidupan yang kekal tidak diizinkan untuk bermodalkan pengetahuan, bermodalkan harta, seperti membeli kaplingan atau menyimpan investasi di dalam kehidupan kita supaya kita mengatakan bahwa masa depan saya terjamin dengan harta saya, masa depan saya terjamin dengan pengetahuan saya. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan apa yang menjadi syau agar setiap orang percaya itu nyaman, aman, tentram, penuh dengan sukacita. Yang pertama sekali, bahwa setiap orang percaya harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya sebatas kata dan perkataan Allah yang disampaikan kepada manusia, atau sebatas tulisan kata-kata daripada Allah. Tetapi firman itu adalah Allah itu sendiri, dan Allah itu adalah firman-Nya. Tentu ketika kita berbicara bahwa Allah adalah firman dan firman adalah Allah, legalitasnya adalah Alfa dan Omega, tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah yang kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Artinya bahwa nyata firman Tuhan itu adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Bahwa ditekankan juga di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, tidak ada seorang yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada orang yang nyaman di luar daripada hidupnya di dalam Kristus. Yang kedua, kita bisa nyaman dan aman, penuh dengan sukacita. Yang menjadi syau kita adalah doa kita. Doa kita itu tidak hanya menghubungkan kata-kata kita dengan Tuhan, tetapi dalam doa kita itu menunjukkan kualitas dari iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, syau dalam kehidupan kita, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Syau dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu yang menjadi pemilik hidup. Karena itu ketika Tuhan yang menjadi pemilik hidupmu, apapun dan bagaimanapun yang saudara hadapi, yang kita hadapi dalam kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Justru sebesar apapun pergumulan dan persoalan kehidupan kita, sebesar apapun kapal itu, ketika saunya tertancap dalam di bawah dasar laut itu, dia akan tenang dan aman. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika saudara kita semua meletakkan hidup kita di dasar yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menghadapi pergumulan dan persoalan yang bisa mengalahkan kehidupan kita. Tetapi sebesar apapun persoalan dan pergumulan kehidupan kita itu, kita akan bisa menghadapinya dan menang bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, jangan pernah meninggalkan pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah kemenangan yang pasti untuk memiliki masa depan dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam tahta kemuliaan. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, karena kuasa kemuliaan-Mu memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan bahwa hidup kami penuh dengan kedamaian, ketentraman, sukacita karena berkat karunia, kuasa, dan penyertaan. Kami yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, menyertai dan memberkati kami. Tolong Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, berkati segala aktivitasnya, berkati bangsa dan negara kami ini, berkati gereja-Mu khususnya,
Gereja KBP Rasut Surabaya yang dalam setiap pelayanannya biarlah Tuhan ikut campur tangan, menyertai dan memberkati setiap para hamba-Mu dan jemaat. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas, tetap setia di dalam Tuhan. Oras.